Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sampai ketemu kembali di doa MPP malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan datang untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan malam hari ini. Apa persoalan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bebaskan hati kita oleh memuji Tuhan. Semoga kita pujian. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat aku pujian, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan sayang, disayang, Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Terima kasih. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan masuk lebih dalam, kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami bersyukur Tuhan.
Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami, umat-Mu dimanapun setiap kami berada malam hari ini. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lebih dalam lagi. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh mendapat rema yang baru malam hari ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Allah boleh merasakan sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh melihat penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Selamanya Engkaulah ada. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan memuji. Sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidup kami. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan lagi dari awal pujian, katakan sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidup. Setiap-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh rasakan, kalau kami boleh ada sampai malam hari semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena besar setiap-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau layak dimuliakan ya Tuhan. Dan kami boleh di dalam lagi datang untuk menyembah-Mu, lebih dalam lagi bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam sungguh hati kami boleh sungguh-sungguh dilawat di jamaah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga besar GBSC, selamat malam. Senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sampai malam hari ini. Kami semua ada dalam kasih-Mu dan cipta-Mu bagi Tuhan. Terima kasih, kami percaya sampai malam hari ini kami masih ada. Semua karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Siapkan hati kami, tanah hati kami, Tuhan, siapkan biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan termaterai di dalam setiap tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca dari satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, seorang tokoh yang begitu berpengaruh dalam kekristenan. Tentunya dia adalah seorang raja yang luar biasa, dia adalah Daud. Kalau berbicara tentang Daud, maka ada begitu banyak hal yang bisa kita kupas, bisa kita gali dari seorang Raja Daud. Nah, hari ini kita akan bahas di dalam Mazmur pasalnya yang ke-138 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga bagi kita semua. Kita akan membaca secara bersama-sama nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jemaat keluarga besar GBSC yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini saya akan membahas tentang kisah Raja Daud. Dan tentunya di bawah satu tema kecil, ada kuasa dalam ucapan syukur. Sekali lagi, tema kecil kita malam hari ini, ada kuasa dalam ucapan syukur. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya ketika kita mengucap syukur, ada ucapan syukur yang keluar dari lidah, bibir, mulut, dan hati kita kepada Allah kita. Maka saya percaya ada kuasa yang mengalir ketika ada ucapan syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya adalah, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang begitu susah mengucap syukur, begitu sulit mengucap syukur. Kenapa? Ada peristiwa yang begitu luar biasa, kejadian demi kejadian yang kita alami sampai hari ini, sampai malam hari ini kita rasakan. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara dan saya mengucap syukur, saya percaya ada kuasa yang besar yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kuasa ucapan syukur ini terjadi setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya? Sekali lagi, bagaimana supaya kuasa ucapan syukur bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya setiap saat? Kita akan renungkan sama-sama. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca ayat ini, bagian firman Tuhan yang ditulis oleh seorang Raja Daud, saya percaya ada begitu banyak hal. Malam hari ini kita akan belajar tentang seorang Raja Daud. Bagaimana dia mengucap syukur kepada Allah. Ayatnya yang pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, poin pertama, bagaimana supaya kuasa ucapan syukur itu mengalir setiap saat. Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Dia selalu mengingat, yang poin yang pertama adalah mengingat kembali penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seorang raja yang begitu hebat, seorang raja yang begitu luar biasa. Dia selalu mengingat masa lalu sehingga dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini menceritakan tentang kisah-kisah Raja Daud. Ketika di masa kejayaannya, seorang Raja Daud tidak pernah terpengaruh, tidak pernah takut dengan Allah-Allah yang ada di sekitar bangsa Israel. Seorang Raja Daud tetap berpegang teguh kepada Allah Israel yang selalu memegang tangannya. Dia katakan, di hadapan para Allah, aku mau bermazmur bagimu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini diingatkan kembali lagi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, mengingat kembali masa-masa di mana penyertaan dan pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara pernah ingat kisah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kisah Keluaran dan kisah Ulangan. Kenapa sampai bagian Ulangan? Kisah Ulangan dalam kitab Taurat. Ulangan adalah tulisan atau karya dari tuntunan Tuhan kepada Nabi Musa yang dituliskan kepada bangsa Israel, diulang, makanya namanya Ulangan. Artinya apa? Dia ingin mengulang, menceritakan bahwa pertolongan Tuhan kepada bangsa itu. Kalau kita mengingat kisah itu Bapak Ibu ya, di dalam Keluaran 14 ayat 20, bagaimana bangsa Israel mereka dikejar-kejar oleh Firaun. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mereka dibawa Tuhan untuk bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengingat kembali kisah itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk apa? Sebagai pembelajaran bahwa hidup ini, masa lalu kita mengingat bahwa pernah Tuhan melakukan sesuatu yang besar terhadap bangsa Israel. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana saudara dan saya harus mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan. Kalau dulu hidup saudara dan saya susah, kalau begitu saudara dan saya dulu mungkin kita tinggal di sebuah rumah yang cuma biasa, tetapi hari ini saudara dan saya, kita semua mungkin bisa menikmati sesuatu yang mungkin lebih. Saudara harus tahu, saudara ingat, bukan karena saudara yang hebat atau saya yang hebat, tetapi Tuhan Allah telah mengerjakan sesuatu di masa lalu sehingga engkau hebat berdiri sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena engkau harus berkata, Tuhan, hanya engkaulah Allah yang luar biasa, Tuhan yang kami sembah. Semua karena pertolonganmu yang begitu ajaib bagi kami. Ingat masa lalu, bagaimana Tuhan menolong, maka ada kuasa yang besar yang mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada begitu banyak pergumulan penderitaan, mungkin kesusahan yang begitu pelik, yang susah kita hadapi. Tetapi satu titik kita bertemu dengan yang namanya mujizat. Bagaimana Allah menolong saudara dan saya. Tuhan menolong kita sehingga kita mampu keluar dari masalah itu. Dan kita berkata, puji Tuhan, hari ini Tuhan menolong saya. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Poin yang pertama adalah mengingat kembali penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Poin yang kedua, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana supaya kuasa ucapan syukur itu senantiasa tetap terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua adalah tetap dengan mata yang tertuju senantiasa kepada Allah. Mata yang tertuju kepada Allah adalah mata yang penuh dengan pengharapan.
Mata yang tertuju kepada Allah artinya benar-benar kita menggantungkan harapan kita kepada Allah. Bahwa kita tidak bisa tanpa apa-apanya tanpa Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayatnya yang kedua mengatakan, aku hendak bersyukur ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ternyata Daud ini adalah seorang yang benar-benar menggantungkan hidupnya dengan Tuhan. Sehingga saya berani katakan bahwa poin yang kedua adalah tetap dengan mata rohani kita memandanglah kepada Tuhan. Senantiasa mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kedua katakan, aku hendak bersujud ke arah baik-Mu. Saudara, kalau kita lihat hubungan antara Daud dan Tuhan, kita percaya bahwa ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dihadapi oleh dia sendiri, yang tidak bisa dihadapi oleh Raja Daud sendiri. Tetapi ayat kedua menyatakan, aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus. Artinya apa? Lewat setiap persoalan masalah yang dihadapi, dia tetap mengarah fokus hanya kepada apa? Kepada Allah Israel, kepada baiknya yang kudus. Artinya apa? Dengan hati yang haus dan rindu kepada Allah, dia ingin memuji, membesarkan nama Allah yang begitu ajaib, saudaraku. Hari-hari ini, saudaraku, Tuhan ingatkan poin yang kedua, biarlah mata kita, mata rohani kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Tanpa mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, saudara dan saya bisa salah jalan. Saudara dan saya bisa celaka, bisa saja kita mati. Saudaraku, kita binasa. Tetapi dengan mata kita tertuju kepada Tuhan, kita percaya, Tuhan, Engkaulah yang menuntun langkah-langkahku, Engkaulah yang menuntun jalan-jalanku, sehingga aku mantap, aku kuat, aku tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini mari biarlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, saya percaya kita mampu berjalan melewati setiap pergumulan, setiap masalah, setiap persoalan yang kita hadapi. Saya percaya bahwa Tuhan Allah yang kita percaya, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu, yang senantiasa menantikan saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak mampu berjalan sendiri. Kita butuh tuntunan Tuhan, sehingga mata saudara dan saya, mata tubuh jiwa rohani, mata hati kita harus tetap fokus kepada Tuhan untuk tetap berjalan. Ada begitu banyak pengaruh, ada begitu banyak orang yang bicara ini dan itu tentang dunia ini. Tetapi tahukah saudara, ketika mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan yang telah Tuhan sediakan. Jangan pernah tergoyahkan dengan apapun, saudaraku. Kalau hari-hari ini mungkin ada imanmu tergoncang, Tuhan, aku sakit tidak sembuh-sembuh, Tuhan, kok rasanya hidup saya ini susah, Tuhan, kok kenapa sampai hidup saya cuma begini-begini saja. Coba cek, mungkin mata saudara dan saya mungkin tidak tertuju kepada Tuhan. Tetapi hari ini Daud mengajarkan kita, Tuhan mengajarkan kita melalui Raja Daud, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Artinya apa? Biarlah matamu dan mataku kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang ketiga malam hari ini adalah bagaimana supaya kuasa ucapan syukur ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya setiap saat. Poin yang ketiga adalah jadilah pribadi yang selalu tahu berterima kasih. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ada begitu banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan, saudara.
Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupnya. Saudara, yang Tuhan Yesus kasih, poin pertama saya katakan, kalau saudara bisa injak hari ini, ada sampai hari ini, saudara harus tahu bahwa Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa terhadap keluargamu, terhadap keluarga saya, terhadap keluarga kita semua. Ada begitu banyak hal, mungkin satu ketika ada persoalan yang begitu sulit, bisa saja itu berujung kepada kehancuran keluarga, kehancuran ekonomi, kehancuran usaha. Tetapi karena Tuhan yang menolong saudara dan saya, sehingga kita sampai mampu berdiri malam hari ini. Tuhan mau satu, saudaraku, jadilah pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang Raja Daud, dia selalu berterima kasih, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Tuhan ajarkan bagi saya. Saudara, kalau saya dan saudara ada sampai malam hari ini, seharusnya saudara dan saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan terima kasih harus keluar dari lidah bibir mulutmu. Tuhan, terima kasih untuk istriku yang baik. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakku yang baik. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, usaha pekerjaan ketika orang lain mungkin sulit, tidak ada order, tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Saya masih ada pekerjaan yang Tuhan kasih. Puji Tuhan, engkau harus katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa sampai orang begitu tidak tahu berterima kasih? Karena dengan rasio dan akalnya, dia berpikir bahwa semua yang didapatkannya, semua hasil usaha dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan menentang orang congkak, Tuhan menentang orang sombong, Tuhan akan mematahkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak berkenan dengan orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang apa saudaraku? Orang yang tahu berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan sampai hari ini atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Engkau harus katakan, Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saudara, mau katakan Tuhan terima kasih aja susah. Tetapi malam hari ini Tuhan ajarkan kita, saudara. Mari jadilah pribadi yang selalu tahu berterima kasih. Saudara, ketika kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, maka saya percaya sebagai anak Tuhan, kita pun tahu berterima kasih kepada sesama saudara kita. Kepada orang lain yang menolong kita, saudaraku. Kepada teman, sahabat sepelayanan yang menolong kita, menopang pelayanan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku, yang Tuhan kasih. Kenapa? Yaitu yang Tuhan ajarkan, saudara. Jadi pribadi yang selalu tahu berterima kasih. Amin. Biarlah malam hari ini saya percaya dengan 3 poin yang sederhana ini. Ayat yang ketiga katakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, poin yang ketiga katakan bahwa jadilah pribadi yang selalu tahu berterima kasih. Ketika kita katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, Tuhan terima kasih untuk semua perbuatan tangan, firman Tuhan katakan apa? Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Kenapa? Engkau tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, maka Tuhan tahu bahwa Tuhan, ya, karena engkau selalu menggantungkan hidupmu sama aku. Amin, saudaraku yang Tuhan kasih. Bukan karena hebat saya, bukan karena hebat saudara, tetapi karena Tuhan. Kita berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk semua yang Tuhan kerjakan. Jadi malam hari ini kita belajar ada kuasa dalam ucapan syukur. Bagaimana supaya saudara dan saya senantiasa mempertahankan, tetap berjalan dalam ucapan syukur itu adalah pertama, mengingat kembali pertolongan dan penyertaan Tuhan di masa lalu. Yang kedua adalah dengan mata rohani tetap tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
Bagaimana supaya kuasa ucapan syukur itu terjadi? Jadilah pribadi yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati lewat ibadah MPP malam hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu jam 9 pagi kita akan mengadakan ibadah secara online. Itu saja pengumuman malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu, banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom.